Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang kami kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada malam hari ini kita berjumpa lagi dalam ibadah keluarga di tengah jemaat GBB Penil Surabaya. Sebab itu saya mengajak kita sejenak untuk saat teduh. Saudara-saudara, saya ajak mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya karena kasih setianya sungguh besar atas kita, dan kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 3 bait pertama dan yang keempat. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Sang Sumber kehidupan, terima kasih atas berkat rahmat-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini kami ingin beribadah, karena itu berkatilah ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Semuanya boleh jadi hanya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, dipersilakan duduk. Menyambut pemberitaan firman Tuhan, saya mengajak kembali kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 52 pada bait yang pertama. Sabda Tuhan Allah bagai dirus hujan turun menyirami tanah dan tumbuhan, langit maupun bumi. Bukalah telinga, hai dengar sabdanya, umat manusia. Saudara-saudara yang kami kasihi, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan pada ibadah saat ini. Karena itu saya mengajak, mari kita berdoa mohon pertolongan Tuhan dalam mendengar akan firman Tuhan. Saudara, kita berdoa. Bapa yang di sorga, antarlah kami untuk membaca, mendengar, dan menyampaikan firman-Mu. Tentunya kami percaya karena pertolongan-Mu kami dimampukan untuk melayani Engkau dalam pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini. Karena itu persiapkanlah kami, jauhkan kami dari segala hambatan, dan kami serahkan
pembacaan perenungan firman Tuhan hanya dalam tangan pengasihan Kristus Yesus yang adalah firman hidup itu. Kami berdoa. Amin. Saya mengajak saudara-saudara, mari kita berdiri dan pembacaan firman Tuhan pada ibadah keluarga Rabu 19 Mei 2021 terambil dalam Alkitab Perjanjian Baru, surat Filipi pasal 4 ayat 8 sampai 9. Yang berbunyi demikian. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikian, saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Dan terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, yang ada di rumah mengikuti live streaming pada malam hari ini, dipersilakan duduk. Selamat malam saudara-saudara dan Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kami kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita mencoba memahami judul yang disampaikan dalam pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini, yang berkata, pikirkanlah semua yang positif. Nah, tentunya saudara-saudara, lewat bacaan ini si penulis dengan judul ini ingin mengantar kita dalam dunia yang sedang kita jalani saat ini, apabila dibandingkan dengan zaman pada saat Rasul Paulus hadir di tengah-tengah jemaat Filipi, adalah dunia yang oleh kebenaran firman Tuhan itu tidak akan pernah berubah. Dan memang Allah dalam kehendaknya justru Ia menggenapi segala yang difirmankan. Dan karena itu penggenapan firman Tuhan itu tidak akan pernah berubah. Sebab itu punya kaitan dengan janji keselamatan. Dan janji keselamatan itu terproses dalam zaman lampau, saudara-saudara. Dan proses itu berlanjut sampai pada zaman Tuhan datang, yang kita kenal dengan pembaharuan di dalam Kristus Yesus. Nah, dengan demikian, saudara-saudara, yang tidak pernah berubah adalah penggenapan janji dalam Kristus Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kehidupan
kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Nah, karena itu saudara-saudara, hidup di dalam pengharapan serta berpegang teguh kepada janji keselamatan itu adalah hidup yang berhubungan dengan masa depan yang dianugerahkan Tuhan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di satu pihak juga kebenaran firman Tuhan itu tidak terlepas dari pemutarbalikan kebenaran, yaitu pada zaman lampau seperti ajaran-ajaran yang muncul yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan sampaikan. Itulah ajaran sesat. Dan muncul ajaran sesat itu, saudara-saudara, itu juga muncul dalam persekutuan. Yang merasa ada sesuatu yang perlu ditindaklanjuti atau sesuatu yang perlu diperbaiki, namun dia bersumber dari satu, yaitu Allah di dalam Kristus yang berfirman. Dan karena itu, saudara-saudara, pemutarbalikan kebenaran itu akan memunculkan persekutuan-persekutuan yang menentang tentang hal-hal yang esensi dengan apa yang Tuhan lakukan di tengah-tengah kehidupan persekutuan. Nah, banyak hal ajaran-ajaran sesat. Karena itu bagaimana ajaran-ajaran sesat yang memutarbalikan kebenaran itu harus ditangkal oleh jemaat yang pada waktu itu berada dalam kebimbangan, juga dalam memahami tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, dengan demikian saudara-saudara, Rasul Paulus mau mengajak kita untuk memahami apa yang disebut dalam pembacaan firman Tuhan ini, bahwa ada 4 pasal dan sekaligus 4 pasal itu berbicara tentang nasihat. Berarti nasihat begitu monoton, saudara-saudara, dalam 4 pasal dari kata surat Filipi ini, yang tentunya menjadi alasan untuk lebih menguatkan jemaat Filipi yang menghadapi ajaran yang diputarbalikkan oleh pihak-pihak tertentu yang didasarkan kepada persekutuan yang adalah tubuh Kristus itu. Bapak Ibu, saudara-saudara, dan kita mengetahui juga bahwa menjadi contoh sebagaimana apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, dia bersama dengan Euodia, Sintiche, bahkan juga bersama dengan Clemens, adalah orang-orang yang mau melayani Tuhan dan berbicara tentang keselamatan di dalam Kristus Yesus. Sehingga kesempatan untuk mereka bisa menikmati nasihat-nasihat di tengah-tengah pelayanan yang mereka lakukan. Karena sebagai manusia, saudara-saudara, tidak terhindari dari hal-hal yang juga dirasakan untuk memperlihatkan sikap-sikap yang kadangkala berpikir tentang hal-hal yang tidak positif. Hal-hal yang disebut dengan bahasa, kamu ini negative thinking, gitu ya. Nah, karena itu Ibu Bapak Saudara-saudara, menjadi dasar dalam surat Filipi ini, Rasul Paulus sebagai hamba bersama dengan Euodia, Sintiche, dan juga Clemens, bahwa apa yang mereka telah jalani dalam kehidupan pelayanan mereka, kiranya itu juga memberikan dampak bagi kehidupan jemaat yang ada pada waktu itu, yang kemudian saudara-saudara, ketika apa yang terjadi pada waktu itu kurang lebih sama juga. Walaupun zaman ini berubah, saudara-saudara,
Tetapi setiap tingkah laku kehidupan manusia dipengaruhi oleh beberapa hal yang terjadi di dalam kehidupannya. Nah, karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari coba kita melihat apa yang dikatakan dalam ayat yang ke-9. Ya. Bahwa pelayanan yang dilakukan sehubungan dengan mempelajari firman Tuhan sebagai para pelayan-pelayannya. Sebagaimana apa yang dikatakan dalam ayat yang ke-9. Dan apa yang telah kamu pelajari, apa yang telah kamu terima, apa yang telah kamu dengar, apa yang telah kamu lihat, itu semua didasarkan kepada kesaksian yang benar tentang penyataan Allah, khususnya di dalam konsep perjanjian baru, di mana rasul-rasul boleh bersaksi sebab apa yang mereka terima dalam pelayanan bersama dengan Tuhan Yesus. Dengan nyata-nyata mereka mengalami hal yang dapat membuat mereka bersaksi, sehingga kebenaran Allah itu terwujud dalam setiap pemikiran mereka. Dan mereka dapat berpikir secara positif. Di tengah-tengah mereka menyampaikan kebenaran Allah bagi jemaat. Persoalannya saudara-saudara, bagaimana kita merespon kebenaran Allah itu dalam kehidupan kita disandingkan dengan pemikiran-pemikiran kita yang maju saat ini karena ilmu teknologi. Maka bisa saja saudara-saudara apa yang disampaikan itu diperdebatkan, sehingga memunculkan hal-hal yang baru. Dan pertanyaannya, hal-hal yang baru itu apakah memungkinkan kita mengarah keluar dari apa yang Tuhan anugerahkan, yaitu kasih dan karunia Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga hal ini juga bisa menjadi catatan penting ketika kita membaca kitab Amsal. Bahwa di dalam kitab Amsal pasal 1 ayat 7 menjadi tema adalah takut akan Tuhan. Merupakan permulaan dari ilmu pengetahuan. Artinya saudara-saudara, kasih karunia itu harus didasarkan kepada kasih Allah kepada manusia. Dan di atas kasih Allah kepada manusia itu, manusia mulai memahami tentang apa yang Allah karuniakan, termasuk kemampuan. Dan kalau kemampuan itu diasah dengan baik, saudara-saudara, dia akan menghasilkan sesuatu yang baik. Karena itu dalam Amsal dikatakan apa yang baik, yang benar, itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Sehingga yang baik dan benar itu menjadi tuntunan saudara-saudara yang juga tidak terlepas dari apa yang kita pikirkan yang menghasilkan sesuatu yang positif. Di dalam ayat yang ke-8 dikatakan begini saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Artinya bagi kita saudara-saudara, apa yang baik yang Allah berikan kepada kita, hikmat, katakanlah demikian, adalah sesuatu yang sungguh tidak harus membuat kita berpikir berbalik dari apa yang dikatakan. Seperti kata benar lawannya adalah tidak benar. Kata adil lawannya tidak adil. Kata suci lawannya tidak suci. Kata adil, kata manis lawannya tidak manis. Kata sedap lawannya tidak sedap. Nah, itu hal-hal yang sangat bertentangan kalau itu kita praktekkan sebagai anak-anak yang telah menerima hidup ini sebagai anugerah Tuhan.
Sebagaimana dikatakan di dalam ayat yang ke-7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Karena itu ibu bapak saudara-saudara, apa yang bertentangan dengan kehendak Allah, apa yang disebut di dalam latar belakang surat Filipi bahwa jemaat sedang berada dalam penekanan terhadap ajaran-ajaran yang sesat, tentunya tidak akan mengarah kepada sesuatu yang baik, tapi tetap mengarah kepada sesuatu yang tidak baik di tengah-tengah perwujudannya nanti. Dengan demikian berpegang teguh kepada kebenaran Allah bahwa firman itu benar dan adil, maka inilah mau menjadi kekuatan kita yang oleh Roh Allah, yang oleh keyakinan kita, yang oleh kebenaran yang kita terima dalam Kristus Yesus hendak mengantar kita supaya kita tetap melakukan apa yang baik dan sekaligus berpikir tentang hal-hal yang positif berhubungan dengan apa yang Allah anugerahkan kepada kita. Bahwa tidak ada yang Allah lakukan kepada kita yang tidak baik, saudara-saudara. Manusia pada satu sisi boleh merancang apakah baik dan benar, tetapi Allah menghendaki yang terbaik dalam kehidupan kita. Karena itu ibu bapak, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada kesempatan ini saya mengajak kita sekali lagi, saudara-saudara, mungkin entahlah masih ada ajaran-ajaran yang menyesatkan. Nah, karena itu diperhadapkan kepada kekuatan iman kita, bagaimana kita harus berpegang teguh kepada Injil yang adalah kebenaran. Maka disinilah gereja hadir, saudara-saudara, yang dalam tahun-tahun belakangan sampai ke depan ini entahlah COVID-19 belum mereda, sehingga juga kadangkala membatasi kehadiran anak-anak Tuhan untuk memuji dan memuliakan kebesaran Tuhan. Nah, karena itu pertanyaannya, apakah kualitas iman mereka menjadi kurang, menjadi menurun dengan pembatasan ini? Sekali lagi, Yesus mau mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Karena Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup, maka Dia menerangi perjalanan kita. Dengan apa, saudara-saudara? Tentunya dengan Roh. Sebab pembaharuan ketika kita menerima Kristus Yesus, maka Yesus yang kita terima itu selalu memperbaharui kita dalam tuntunan Roh. Dengan demikian kita dapat berpikir secara positif, tidak berpikir secara negatif. Nah, akhirnya mari kita melihat persoalan-persoalan yang kita hadapi, saudara-saudara, dalam kehidupan kita. Jangan lebih dulu kita menuding dengan alasan adalah yang tidak benar. Tapi berpikirlah positif, sebab Allah memang mengaruniakan kepada kita kehidupan yang lebih baik, sehingga menjauhkan kita dari hal-hal yang negatif yang mengganggu akan eksistensi kehidupan kita. Karena itu pertanyaannya, sebagai anak-anak Tuhan kita dihadirkan supaya kita tetap menjadi garam dan terang di mana Tuhan tempatkan kita, sehingga melalui kehadiran kita, saudara-saudara, nama Tuhan Yesus senantiasa dipuji dan dimuliakan. Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberkati kita. Amin.
Padaku ditanyakan, apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan. Aku bersaksi dengan kata, tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah, keselamatan dalam Kristus puteranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Kita menghampiri Tuhan, saudara-saudara, dalam doa. Kita berdoa. Yang Maha Besar, Tuhan Allah yang kami sapa Dikau dalam Putra-Mu Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kami dari dosa sampai pada kematian dan memberikan kepada kami kehidupan yang kekal. Dalam persekutuan Jemaat-Mu GP Peniel Surabaya, kami yang hadir di rumah kami masing-masing, bahkan pada kesempatan ini, boleh datang untuk memuji dan memuliakan kebesaran Tuhan dalam persekutuan ibadah keluarga. Karena itu ya Tuhan, bentuk persekutuan yang dinaikkan ini adalah bentuk syukur di mana Tuhan boleh mengingatkan kami, sehingga kami datang kembali untuk menguatkan iman dan pengharapan kami lewat persekutuan, untuk melanjutkan hari esok dan seterusnya. Karena itu, kami menyerahkan akan seluruh kehidupan jemaat Tuhan dalam setiap usaha dan kerja, serta masa depan yang Tuhan rancang. Masa depan yang penuh damai dan sejahtera kiranya mengawali seluruh aktivitas mereka, baik Bapak Ibu dan anak-anak di tengah-tengah kehidupan dalam masyarakat, lewat pendidikan yang sedang mereka jalani, usaha serta kerja. Sebab ketika Engkau mendahuluinya, maka pasti apa yang telah Engkau rancang, oleh pertolongan Tuhan mereka boleh menikmati hari-hari ke depan di tengah perjalanan hidup mereka. Bersama saudara-saudara kekasih kami, anak yatim dan piatu, janda duda mereka yang berada pada usia yang sudah lanjut, kami tetap meyakini akan kuasa penyertaan Tuhan untuk tetap menjadi bagian menuntun akan anak-anak sebagai orang tua, mendampingi sebagai janda dan duda, bahkan sampai putih rambut. Karena itu yang Engkau Allah Sang Immanuel, Allah yang tidak pernah meninggalkan mereka. Dan di tengah-tengah keadaan fisik yang dialami dalam perawatan yang dilakukan di rumah sakit, para dokter dan juru rawat, bahkan yang dilakukan oleh keluarga dalam penanganan di rumah-rumah mereka, kami mohon kiranya Tuhan Engkau memberkati segala upaya usaha. Obahkanlah obat makanan minuman yang diperuntukkan bagi mereka. Dan yakinkanlah mereka bahwa penderitaan yang ditanggung oleh Kristus di atas kayu salib, demikian mereka tetap berseru apa yang mereka alami kepada Yesus yang ada dokter tabib yang sempurna, yang telah mengalahkan penderitaan. Karena itu, dalam percaya bahwa Engkau dokter yang sempurna dan mampu memulihkan, Ibu Konstan Dorothea Levina Uspesi yang sudah berada di rumah, Saudara Ronald John Mar Nicholas Rajawani, Ibu Loise Hermanto, Ibu Maria Cornelis, Ibu Yohana Sohali, Ibu Sutopo, Ibu W. Siwabesi, Ibu Rumiati Sranamual, Ibu Mantiri, Bapak Bambang Herianto, Bapak Beni Sigar, Ibu Ida Hilaul, Bapak Yohanes Boken dan Bapak Anggiat Hutapea. Ya Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan akan perjalanan bangsa dan negara ini.
dan juga menyangkut ketertiban dunia, peristiwa yang terjadi di Timur Tengah, sampai kepada kehidupan harmonis yang kiranya tidak berdampak bagi harmonisasi kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia khususnya, sebab apa yang terjadi di Timur Tengah. Kondisi COVID yang belum berakhir, penanganan, masyarakat yang juga ingin supaya terhindari dari bermacam yang mengganggu akan kehidupan mereka, bencana alam, COVID-19, pertikaian. Kami mendoakan akan pemimpin bangsa kami, Presiden Wakil Kabinet Indonesia Maju. Mereka yang ada di pusat pemerintahan sampai ke daerah yang terkecil. Tuhan tuntun berkati, mampukan mereka dengan hikmat yang Kau karuniakan bagi mereka, sehingga dapat mengendalikan kondisi negara-negara yang ada di dunia, khususnya kami masyarakat bangsa dan negara Indonesia. Ya Bapa Allah yang kekal di dalam Kristus, kami berdoa kepada gereja-Mu dalam dunia ini, khususnya di Indonesia. Lebih khusus Majelis Sinode Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Pelaksana harian majelis jemaatnya, pengurus ke-6 pelayanan kategorial, panitia, komisi, BPPJ, karyawan-karyawati, vikaris, sampai penjaga gereja. Bahkan saudara-saudara kekasih kami yang mengambil bagian dalam keutuhan liturgis pada ibadah di saat ini. Inilah Tuhan kami yang melayani-Mu, berkati pelayanan kami, berkati usaha serta kerja kami. Lalu pada kesempatan ini, Bapa yang di sorga, lewat persekutuan yang memuji memuliakan kebesaran Tuhan, firman Tuhan boleh menasihati kami terhadap kehidupan yang kami jalani, yang kadangkala kami menilai begitu banyak hal-hal dari sisi negatif semata terhadap orang lain. Tapi Engkau mengajak kami untuk berpikir positif karena Allah itu benar. Dan kebenaran itu terjadi dalam Kristus Yesus yang telah menerima sebagai anak-anak Tuhan yang menjadi saksi bahkan contoh. Kiranya kami mau melakukan di tengah-tengah pengutusan yang Kau percayakan bagi kami sebagai anak-anak-Mu, supaya apa yang kami terima dalam pengetahuan yang kami dapatkan serta pembinaan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga, ditambah dengan firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kami, maka semua yang baik, semua yang benar tidak mungkin dikacaukan oleh pikiran-pikiran yang jauh daripada Tuhan. Karena pikiran-pikiran yang jauh daripada Tuhan menimbulkan problem ketika mereka memutarbalikkan kebenaran Allah. Sebagaimana ajaran-ajaran yang menyesatkan kehidupan anak-anak Tuhan dalam kehidupan pada masa lampau ketika Rasul Paulus hadir di tengah-tengah jemaat Filipi. Karena itu relevansinya dalam kehidupan kami dalam zaman yang modern ini. Kiranya kami juga tetap berpegang teguh kepada Injil Kristus yang adalah firman dan kebenaran, yang di dalamnya kami boleh menikmati anugerah Tuhan. Karena itu arahkan kami supaya pemikiran-pemikiran kami dalam menghadapi perjalanan hidup ini selalu berpikir positif, sebab Allah itulah yang menjadi jalan bagi kehidupan kami. Lalu banyak hal yang kami lakukan sengaja bahkan tidak merugikan sama kami, lewat kata, perbuatan, dan tingkah laku, namun kasih Tuhan begitu besar, sehingga Engkau mengalahkan murka-Mu dan melayakan kami.
untuk bersekutu memuji Engkau pada malam hari ini. Dan kami mau berdoa seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah Bapa membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang kekasih, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan sambil memberikan persembahan. Maka beriringan dengan itu kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 302, bait pertama dan baitnya yang kedua. Ku beri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Jemaat Tuhan, saya ajak mari berdiri dan bersama-sama mendoakan persembahan yang telah kita berikan kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas anugerah-Mu dalam hidup kami. Pada saat ini kami telah memberikan persembahan. Berkati dan kuduskanlah agar berguna bagi gereja dan pelayanannya. Terima kasih Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon. Amin. Kita akan mengakhiri persekutuan kita pada malam hari ini, saudara-saudara. Karena itu saya mengajak mari kita berdiri. Pergilah dalam damai sejahtera Kristus dan berjalanlah bersamanya untuk mewartakan karyanya di tengah-tengah dunia dari hari lepas hari sambil memuji Tuhan untuk lagu yang terakhir ini dalam ibadah, yakni Kidung Jemaat 427 pada bait yang pertama. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Saudara-saudara yang kekasih, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan, serta
terimalah berkat daripada Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Amin.